Indonesia tenggelamkan kapal pencuri ikan asal Malaysia. Kejaksaan Negeri Kota Langsa menenggelamkan 2 kapal asing di perairan sekitar 10 mil Laut Selat Malaka. Eksekusi penenggelaman kapal ilegal berbendera Malaysia ini berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan cara membocorkan lambung kapal, Kejaksaan Negeri Kota Langsa menenggelamkan 2 kapal ilegal dan membakarnya. Penenggelaman kapal hasil tangkapan tim Baharkam Mabes Polri disaksikan para nelayan, anggota Pol Air Rut, dan TNI setempat. Penenggelaman tersebut bertujuan untuk memberi efek jera bagi nelayan asing yang mencoba mencuri ikan di perairan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa, Viva Bustaman, mengatakan penenggelaman 2 kapal ini telah berdasarkan keputusan pengadilan dengan adanya 2 tersangka yang ditahan kejaksaan. Perkara yang pertama, 1 kapal atas nama terpidana Erva Susanto dengan kapal penangkapan ikan KMBKB 176ET dan atas nama terpidana Aung Mintin, ujar Viva Bustaman dalam tayangan Headline News di Metro TV pada Sabtu. Pemerintah kembali menenggelamkan 6 kapal ikan asing pencuri ikan berbendera Malaysia di Belawan. Sekretaris Jenderal KKP Antam November menyebut ke-6 kapal tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan karena melakukan aksi pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka pada tahun 2020 lalu. 6 kapal berbendera Malaysia dimusnahkan sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kata Antam di Jakarta pada Jumat. Penenggelaman kapal tersebut, kata Antar, telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama Kejaksaan Republik Indonesia pada Selasa lalu. Ke-6 kapal yakni KM SLFE 5070, 7435, KM PKFE 9595, KM PKFB 1845, KM SLFE 5177, dan KM SLFE 5227. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan yang memimpin langsung pelaksanaan eksekusi tersebut, IQ Bahtiar, mengatakan eksekusi terhadap ke-6 kapal tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan ditenggelamkan. Bahtiar berharap dengan eksekusi ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Proses eksekusi ini adalah tahap akhir dari proses hukum yang sudah berjalan. Dengan penenggelaman ini, maka kapal ini tidak dapat digunakan lagi untuk mencuri ikan di Laut Indonesia, kata IQ. Pada 2020 lalu, KKP bersama Kejaksaan RI telah memusnahkan 18 kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Batam, Belawan, dan Aceh. Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing ini masih akan berlanjut di beberapa lokasi, diantaranya di Natuna sebanyak 10 kapal, Pontianak 4 kapal, Sebatik Nunukan 1 kapal, Bitung 1 kapal, Merauke 3 kapal, dan Batam 1 kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama Kejaksaan Republik Indonesia terus memberikan sinyal tidak ada kompromi pada kapal ikan asing yang mengganggu kedaulatan pengelolaan perikanan di Laut Indonesia. 2 kapal berbendera Malaysia kembali dimusnahkan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kota Raja, Lampulo, Aceh pada Kamis. Sikap tegas terhadap pelaku illegal fishing ini sejalan dengan arahan Menteri Trenggono yang meminta agar tidak ada kompromi terhadap pelaku pencurian ikan di Laut Indonesia. Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing ini sendiri dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh sebagai eksekutor kerjasama. Sebagai eksekutor bekerja sama dengan KKP, ini merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan kapal ilegal yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Ungkap PLT Direktur Penanganan Pelanggaran Nugroho Aji mewakili PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nugroho menjelaskan bahwa kedua kapal ikan asing ilegal ini adalah KM KHF 1980 dan KM KHF 2598. Kedua KIA tersebut yang diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Thailand yang ditangkap di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka oleh KP Hiu 12 pada Februari 2019 lalu. Kedua kapal tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengoperasikan alat tangkap trawl, ujar Nugroho. Kedua kapal tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengoperasikan alat tangkap trawl, ujar Nugroho. Sementara itu, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Elan Suherlan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun baik antara KKP dan Kejaksaan RI dalam pemberantasan illegal fishing termasuk dalam eksekusi atas putusan pengadilan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing. Sinergitas yang baik antara KKP dan Kejaksaan ini merupakan modal yang baik dalam memberantas illegal fishing, ungkap Elan.
TNI Angkatan Laut terus menegaskan kedaulatan Indonesia dengan menangkap 3 kapal ikan asing berbendera Vietnam pada Selasa 11 Januari 2022. Saat ditangkap, kapal berbendera Vietnam itu kedapatan sedang menangkap ikan hampir 1 ton di Laut Natuna Utara. 2 kapal TNI AL yang berhasil menangkap 3 kapal asing itu adalah KRI Ciptadi 381 dan KRI Tuanku Imam Bonjol 383 BKO Gugus Tempur Laut Kormada 1. Detik-detik penangkapan 3 kapal asing ini diunggah di akun Instagram @tni_angkatan_laut. Komandan KRI Ciptadi 381 Letkol Laut Irwan mengatakan pihaknya mendeteksi kontak radar KIA saat sedang operasi penegakan kedaulatan dan hukum laut di Laut Natuna. Saat didekati nampak kapal yang menangkap ikan menggunakan pukat tari. Pada 10 Januari 2022 pukul 22.05 WIB posisi 045524U 1071412T atau 43 nm barat laut Pulau Laut, kami mendeteksi sebuah kontak tanpa lampu, kemudian kami dekati dan teridentifikasi sebagai sebuah kapal penangkap ikan Vietnam. Selanjutnya kami lakukan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan, jar Kaplit, kata Letkol Irwan dalam keterangannya. Berdasarkan pemeriksaan kapal ikan asing dengan tanda besar BTH 2122TS diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen sah. TNI AL mengamankan 12 orang BK, termasuk nakoda, untuk diproses lebih lanjut. Atas dugaan awal tersebut, kami lakukan penangkapan dan mengawal KIA BTH 2122TS beserta 12 orang ABK termasuk nakoda dan KKM menuju dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut, kata dia. Sementara itu, KRI Tuanku Imam Bonjol juga menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara. Saat KRI Tuanku Imam Bonjol 383 sedang patroli BKO Guspurel Kormada 1 mendapati kontak radar pada posisi 050100U 1074225T atau 23 nm barat laut Pulau Laut. Dan setelah didekati, teridentifikasi secara visual 2 buah kapal ikan asing Vietnam bergandengan sedang menangkap ikan.